Kelas Fundamental Web Programming bagian yang ke-47, kita akan membuat inputan data berupa isian teks ya. Kita akan pisahkan dengan yang menggunakan kiriman file ya. Ini bagian 47, kita perlu ingat kembali konsep penamaan file-file kita supaya kita mudah ya. Jadi awal mulanya misalnya seperti ini ya, kalau dia kunjungan, maka namanya kunjungan gitu, yang berkaitan dengan datanya. Kemudian kalau dia untuk menghapus, maka ditambahkan belakangnya mendatar delete. Seperti itu ya. Ini untuk penamaan filenya. Begitu juga nanti untuk add, ya kunjungan add ditambahkan di belakangnya, dan untuk save-nya di belakang. Jadi semua yang di depan adalah untuk datanya. Supaya apa? Supaya kita mudah melihat seperti ini ya. Nah ini kunjungan, ini seperti ini ya. Ini kunjungan ngumpul semua nih kunjungan. Jadi kita tinggal lihat belakangnya nih. Ini untuk data kunjungan, ada add, ada delete, ada detail dan seterusnya gitu ya. Ada root-nya yang seperti ini, kunjungan gitu ya. Nah itu untuk mempermudah kita dalam memproses pengelolaan filenya. Jadi kita mudah juga kalau terjadi misalnya error di mana gitu, nyariin filenya itu mudah. Dibanding misalnya dengan tambah kunjungan, tambah pasien, tambah pengguna misalnya, itu ngumpul di huruf T semua nanti depannya. Nah kita bingung lihat belakangnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan aja. Ini sekedar mengingatkan. Nah kunjungan add itu ada di Kotlab 47. Silahkan download di link yang saya sertakan di deskripsi. Dibuat nama filenya adalah kunjungan add ya. Hasilnya kalau dijalankan seperti ini. Kita coba buktikan ya. Saya sudah punya. Kalau mau dilihat di di Kotlab-nya seperti ini ya. Ini untuk Kotlab 47 ada satu buah file yaitu kunjungan add php namanya. Seperti ini isinya. Kalau dijalankan nanti disimpannya di folder Rekamedis ya. Seperti ini ada kunjungan add, filenya yang sudah jadi yang punya saya. Kemudian kita coba akses ya dari kunjungan, klik kunjungan. Nah, kemudian diklik add ini, karena linknya sudah kita siapkan dari awal, sudah saya kasih dari awal ya. Kalau diklik dia bisa membuka tambah kunjungan dengan form yang sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita harus sesuaikan dulu ya. Perhatikan cara ngetiknya, jangan sampai ada yang tersambung begitu ya, sehingga misalnya tidak tampil seperti ini ya, tidak tampil date seperti ini ya. Nah, kita akan coba sesuaikan dulu ya untuk tampil, karena ini belum sempurna ya, belum sesuai. Kita harus ada yang diperbaiki. Oke, setidaknya tampilannya dulu oke seperti itu di Kotlab 47. Kita lanjut ke kunjungan add ini, kita mengubah dulu action yang ada di form ya, action dan method yang ada di form. Coba kita lihat dulu file kunjungan add ini, kita buka ya. Nah, ini bagian form ya, seperti ini. Nah, ini actionnya pastikan ke kunjungan save php. Karena ke situ nanti larinya untuk proses simpan, dan metodenya adalah post. Oke, sampai situ ya. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah tambahkan kode untuk membaca dan menampilkan data pasien ke dalam select ini, dalam optionnya. Jadi seperti ini. Rules-nya adalah pada saat kita menambah kunjungan, itu pasien tinggal dipilih, klik seperti ini, muncullah nama pasien dan nick-nya. Semuanya, berapapun datanya muncul semua di sini. Gitu ya. Jadi kita tinggal pilih saja, nanti tinggal kita isikan sisanya untuk tanggalnya, kemudian tekanan darah, berat badan, dan keluhannya apa, kemudian disimpan. Masuklah dia ke dalam tabel kunjungan. Nah, setelah disimpan itu diproses ke file kunjungan save, lalu dia akan kembali ke sini secara otomatis ya, menggunakan header. Nanti akan masuk datanya di sini nanti dengan status menunggu. Oke ya, seperti itu. Nah, saya klik lagi di sini, kita akan tambahkan kode ini untuk menampilkan data pasiennya. Ini yang dicari adalah di perintahnya, SQL-nya adalah select nick nama. Jadi hanya dua itu. Ya, dari pasien di order berdasarkan namanya ascending. Jadi berdasarkan nama ngurutnya secara ascending. Jadi huruf A-nya di atas gitu supaya mudah nyarinya. Nah, dieksekusi ya, kemudian di while pakai data ya, PDO object, PHP object gitu ya. Lalu ditampilkan nih di dalam value itu ada nick. Karena itu yang akan dikirimkan nanti. Kemudian di dalam optionnya yang ditampilkan ada nama dan nick. Jadi nicknya di belakang. Oke, kita coba ya. Jadi di sini tadi ini kan yang tampil ya, nama dan nick. Tapi di dalamnya itu ada value-nya nick.
seperti ini. Nah, ini kita masukkan kodenya di sini. Saya akan pisah seperti ini ya. Nah, kita akan supaya nggak terlalu panjang kodenya ya, saya masukkan di sini aja. Nah, seperti ini saya geser ya. Nah, ini kode PHP $SQL sama dengan select nick, namanya 2 yang kita baca from pasien order by nama diurutkan secara ascending. Kemudian query koneksi, kemudian prepare ya $SQL. Kemudian seperti biasa query execute. Lalu kita pakai while, perulangan while. Seperti ini dulu ya. Saya akhiri di situ. Kemudian optionnya ini yang perlu diulang-ulang. Sorry. Nah, ini untuk tutupnya di sini. Oke, jadi while-nya yang di while adalah option value ini. Nah, di sini kita masukkan $data sama dengan query page ya. PDO. Ingat itu O bukan 0. Page underscore OBJ. Nah, hasilnya kita masukkan di sini. Yang nick kita masukkan. Oke, pakai PHP echo. PHP echo $data nick. Oke. Nah, supaya mudah bacanya ini saya enter aja ya ke sini. Nah, gitu. Nah, sekarang nama dimasukin sama nick. Nah, ini langsung aja kita seperti ini ya. PHP echo $data pakai tanda petik supaya tanda mendatar ini nggak perlu dikeluarin, nggak perlu pakai concat gitu ya. Jadi $data nama, kemudian $data nick. Nah, langsung aja ditutup seperti ini. Tutup PHP-nya. Oke, saya save ya. Selanjutnya saya refresh tampilan ini. Ini kan belum ada nih datanya nih. Dan kita cek ke pasien, itu kita punya data ada 3. Nanti harusnya 3-3-nya muncul di tambah kunjungan. Kita coba cek. Sini ya, plus kunjungannya. Oh, ada yang salah. Saya ada yang ketinggalan nih kayaknya nih. Baris 26 ya. Baris 26 di kunjungan add. Oke, bagus ya kalau ada troubleshooting. Baris 26 $data perintahnya apa sih tadi? Unexpected while katanya. Baris 26. Bentar ya, page of PDO query page PDO page OBJ. Oke. Biasanya ada salah ketik ya. While. Nah, ini ketinggalan titik koma nih. Sini ya, execute titik komanya ketinggalan nih. Oke, seperti itu. Jadi baris 26, 25 yang kita cek ya, 26, 25 cek. Di refresh tampilannya, kita sudah masuk ke tampilan form tambah kunjungan, dan kalau kita klik di pasien ini, maka datanya sudah muncul. Diurutkan berdasarkan abjad pertama dari nama. Jadi nama orang nanti bisa sama ya. Maka kita perlu tampilkan nicknya di belakang. Bahkan kalau perlu nanti ditampilkan misalnya tanggal lahir gitu ya. Kalau ternyata nicknya mirip gitu ya, bisa jadi untuk pembandingnya tambahin lagi. Nah itu. Nah kalau kita lihat ini di dalam di Ctrl U ya, hasilnya, hasil dari eksekusi. Nah ini seperti ini. Optionnya ada Braja Dharma, ada Lalaroga, ada Nawangwulan gitu ya. Oke, ini tandanya sudah berhasil, beres, masuk ke sini. Nah selanjutnya proses simpan. Nah, karena kita menggunakan metode post tadi, ingat include kan fungsi ini selalu ya. Ini di file kunjungan SAP untuk proses simpan. File fungsi selalu harus di-include-kan. Kenapa? Karena dia digunakan untuk koneksi ke database. Untuk melakukan perubahan terhadap database kita perlu koneksi ya. Dan koneksi itu ada di dalam file fungsi.
Nah, yang kita tangkap ini ada NIK, tanggal, tekanan darah, berat badan, dan keluhan. Ya, sampai sini ya. Ini satu baris. Kemudian yang ini langsung satu baris juga. Sedangkan ini eksekusi terakhir. Ya, sampai di sini aja sudah selesai sebetulnya, kita kembali ke kunjungan. Saya masukkan yang bagian ini dulu ya, yang ditangkapin dulu nih. Ingat bahwa ini ya, semua yang ada dalam array kotak ini, NIK, tanggal, tekanan darah, berat badan, keluhan, harus sama persis dengan yang ada di formulir ini, di setiap name-nya. Kalau kita perhatikan di kunjungan add ini, seperti ini ya. Ini select, ada name-nya NIK, ya. Kemudian tanggal, itu ada name-nya tanggal, tekanan darah, tulisannya sama persis seperti ini, harus ditangkap ya. Kalau beda dia nggak akan bisa dianggap variabel baru gitu ya. Ini name-nya harus sama persis. Inilah nanti yang akan dikirim ke file ini, ke file save ini. Seperti itu ya. Jadi nama-nama yang di belakang ini adalah yang harus sesuai dengan yang dikirimkan. Baik, kita buat file baru. Saya include-kan fungsi PHP-nya. Kemudian saya simpan dulu dengan nama kunjungan mendatar save .php, enter ya. Oke, seperti ini. Baru saya tangkap $NIK sama dengan $post NIK. Nah, karena dia dikirimnya dengan metode post, maka ditangkap harus dengan metode post. Yang kedua adalah nama. Bukan nama ya. Tanggal. Yang ketiga, tekanan darah. Kita kasih nama variabel yang sama saja dengan parameter yang ada di sini supaya mudah. Sampai keluhan. Oke, saya cek dulu benar ya, ada 5 ya. NIK, tanggal, tekanan darah, berat badan, keluhan. Nah, sekarang SQL, perhatikan perintahnya. Ini simpan ke tabel kunjungan. Ini semuanya teks ya. $SQL sama dengan perintahnya, diperhatikan. Insert into, kemudian nama tabelnya adalah kunjungan. Lalu seperti ini ya, saya ketik formatnya dulu, values seperti ini. Nah, terakhir kita bikinkan query. Prepare $SQL-nya, kemudian $query execute titik koma. Nah, kemudian kembali ke kunjungan, ke halaman kunjungan atau ke file kunjungan gitu ya, ke file kunjungan, pakai header locationnya adalah .2 kunjungan .php. Nah, ke situ larinya. Kita bahas yang di sini. Di sini di insert into kunjungan itu kita harus mencantumkan nama-nama fieldnya. Nama fieldnya itu harus sesuai dengan values-nya nanti. Jadi seperti ini. Misalnya yang pertama yang harus dimasukkan adalah NIK ya, maka NIK, kemudian tanggal yang harus di entry, tekanan darah. Ini boleh tidak berurutan, tidak masalah ya. Kemudian keluhan. Yang penting adalah di value-nya sini harus sama urutannya. Jadi kalau misalnya NIK yang pertama, maka variabel NIK inilah yang disesuaikan. Jadi ini saya masukkan ke sini. Saya copy ya. Saya masukkan ke sini supaya tahu dulu lah. Nah, ini sama persis ya. Jadi urutan pertamanya NIK, tanggal, tekanan darah. Jangan sampai dibalik, misalnya yang pertama ini keluhan, maka nanti keluhan itu akan dimasukkan ke NIK sini. Kayak gitu. Kemudian yang kedua misalnya tekanan darah. Tekanan darah akan dimasukkan ke tanggal. Karena format tanggal itu beda dengan tekanan darah, maka nanti justru tersimpalnya dengan data yang aneh.
Jadi harus sama. Yang penting urutannya sama. Mau tanggal dulu nggak apa-apa, di sini tanggal dulu, tapi di sininya juga tanggal. Field tanggal yang mau diisi gitu ya. Sedangkan ini adalah variabel. Jadi kalau variabel itu pakai tanda petik dolar. Tanda petik. Nah, seperti ini tambahin. Dolar, belakangnya pakai tanda petik 1. Petik 1 untuk pembuka tanda dolar karena dia itu variabel. Nah, seperti itu. Nanti kita akan coba ya setelah ini ya. Nah, ini adalah untuk menyimpan data teks ya. Jadi semuanya karena dia berupa inputan teks itu, maka disimpan langsung seperti ini, tidak ada yang lainnya ya. Kita akan coba laksanakan proses simpan data ya. Nah, seperti ini saya pilih pasiennya misalnya Lalaroga. Kan nicknya ini ya, yang tersimpan nanti yang nicknya, karena yang di dalam isi ini select itu nicknya di bagian value-nya adalah nick. Tanggalnya misalnya tanggal hari ini ya. Kemudian ini tekanan darah itu ada sistolik dan diastolik, jadi batas atas sama batas bawah. Saya ambil aja yang ini. Beratnya saya ambil misalnya 56 gitu ya. Lalu ini keluhan pasien apa gitu ya. Ini dimasukkan aja yang benar. Ini sekedar untuk contoh saja ya. Kemudian saya klik save, maka isian ini semuanya akan dibawa ke file kunjungan SAP sesuai dengan action yang dibuat di kunjungan add ini. Dia menuju ke sini ya, kunjungan SAP dengan metode post, dan kita sudah tangkap di sini pakai post juga. Oke, saya save, saya simpan. Dia akan lewat ke proses kunjungan SAP, kemudian kalau sudah proses, dia akan balik lagi ke kunjungan, seperti ini. Nah, kita lihat datanya apakah masuk. Ya, datanya ternyata masuk ya, tanggal 20 tadi ya, Lalaroga. Nah, keluhan pasien apa. Oke, ini sudah masuk, dan ini boleh dihapus datanya. Karena kita sudah bahas di materi sebelumnya untuk menghapus, karena dia belum ada diagnosis. Oke, seperti ini ya. Jadi ini sudah berhasil masuk datanya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gambaran create data format text ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di komentar ya. Dan ingat, ini Kotlab-nya adalah Kotlab 4.7. Silahkan di-download melalui deskripsi, link deskripsi. Oke, kita masuk ke bagian ke-48. Ini sudah membahas create data yang menyertakan file gitu ya. Saya sebutnya multimedia karena yang kita kirim adalah berupa file gambar. Ini digunakan untuk menambahkan data pasien dan data pengguna, karena di sana ada fotonya. Oke, itu bagian ke-48.